Ya, kita tadi juga sudah menghubungi Kapolsek Cilincing, juga menghubungi Kabid Humas Polda Metro Jaya karena Kapolda tadi juga sudah hadir ke SD Cilincing mengininjau TKP dan juga ke RSUD Koja, Hmm. tapi ternyata Kabid Humas tidak bersedia untuk menerima wawancara dari NTV Prime. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini korban kecelakaan di SD Negeri Kalibaru 01 pagi, kita langsung saja tanyakan ke orang tua salah satu murid. Ada Ibu Yana di RSUD Koja. Koja. Kita langsung menghubungi melalui Zoom. Ibu Yana, terima kasih sudah bersama kami di NTV Prime. Apa kabar Ibu? Kami turut prihatin dengan kondisi anak Ibu atas nama Muhammad Brilio yang saat ini di kelas 4 ya di SD Koja. Bagaimana kondisi Muhammad Brilio saat ini Ibu? Sakit apa? Bagaimana diagnosa dokter? Kondisinya sekarang sedang dirawat di ruang VICU. Sebelumnya itu dibawa ke rumah sakit Cilincing, terus kemudian dirujuk kemari karena memang ada luka serius ya. Sekarang setelah di IGD itu dipindah ke ruangan VICU di lantai 8. Kondisinya dia itu ada retak ya Mbak, cukup parah di rahamnya itu. Awalnya dia kan ngeluarin darah dari kupingnya, terus dari hidungnya. Setelah di ronsen tuh ternyata ada robek di hidung, dagu, dan raham sebelah kirinya itu. Jadi luka serius itu di bagian kepala ya Ibu? Iya, karena posisinya memang anak-anak lagi duduk ya literasi, tiba-tiba mobil itu nabrak pagar sampai rubuh, bunyi dentuman keras gitu kan. Itu nabrak kerumunan anak-anak yang lagi duduk literasi itu. Menurutnya secepat itulah panik itu luar biasa. Ini yang menyampaikan kondisi anak Ibu tadi dari dokter langsung? Ya, Dari dokter langsung yang menyampaikan kondisinya? iya. Kalau untuk hasil CT scan-nya, alhamdulillah memang nggak ada gumpalan ya. Cuman memang di sekitar rahamnya itu cukup parah itu Mbak. Dia sampai gitu tanggal copot itu 18 gitu. Copot itu, bisa bayangin kondisinya dengan tabrakan yang cukup keras gitu kan, harus tanggal gitu. Bu Yana, apakah sudah sempat menemui Ananda Muhammad Brilio? Ya, saya di ruang IGD. Mendampingi Brilio ketika dokter memeriksa? Iya. Apakah Ananda Brilio dalam keadaan sadar ataupun bisa berkomunikasi dengan baik? Alhamdulillah sih masih sadar ya, masih bisa diajak komunikasi sama dokter itu kan. Masih respon lah gitu, alhamdulillahnya masih respon, bersyukur masih respon. Ya, alhamdulillah. Apa yang dikeluhkan? Sekarang di ruangan VICU ya itu udah mulai nangis karena mungkin sudah berasa itu kan sakitnya suntikannya sudah hilang tuh bagaimana, udah mulai nangis gitu, maksudnya sakit. Baik. Ibu Yana, mohon maaf, apakah dari kondisi 20 orang yang saat ini dirawat di rumah sakit, mohon maaf, 5 orang yang dirawat di rumah sakit Koja, itu kondisi Brilio adalah kondisi murid yang paling parah saat ini, mohon maaf? Iya, ada beberapa, tapi memang yang cukup parah Lilo ya, saya manggil Muhammad Brilio itu Lilo. Yang lainnya itu ada Kansa, ada Alvaro dan satu guru yang dia harus operasi karena kakinya itu patah yang kena tabrak mobil itu. Kakinya sampai harus pokoknya Mbak kejadian pagi itu. Dioperasi. Oh, oke. Kalau temennya itu ada yang retak tulang sebelah kiri ya, sampai saya nggak bisa bayangin ngeluhnya, anak perempuan gitu kan, badannya kecil, dia bilang kalau sakit itu luar biasa. Ya Allah. Bu Yana, saat ini menunggu tindakan selanjutnya akan seperti apa yang dilakukan dokter untuk pemulihan Leo? Sejauh ini sih dokter bilang
kita lihat 1 minggu ke depan untuk observasinya, baru nanti akan tindakan kalau seperti itu. Bu Yana, izinkan saya untuk bertanya, ketika pertama kali Ibu mendengar kabar ada kecelakaan di SDN Kalibaru, boleh di-share kepada kami, Bu? Pasti shock lah Mbak, nganterin pagi-pagi dalam keadaan sehat sampai di depan gerbang gitu kan sama ayahnya itu, kita pulang sampai rumah selang berapa menit dikabari ditabrak mobil MBG. Kita panik, shock luar biasa gitu kan, apalagi kita tahu lihat anak tuh udah di rumah sakit, pada saat itu udah dibawa ke Klincing, dan itu pun naik angkot, posisinya naik angkot dari SD 01 tuh karena memang ambulan lagi ini kacau balau lah, jadi ada mobil apapun ya dinaikin lah, dibawa ke rumah sakit Klincing gitu Mbak. Kaget. Sudah ada informasi, kaget, kaget sekali pasti Ibu. Terkait dengan biaya perawatan rumah sakit, Ibu apakah sudah koordinasi dengan pihak RSUD Koja? Ya Mbak. Terkait dengan biaya perawatan di rumah sakit, Bu Yana, apakah sudah ada koordinasi? Biayanya sih tadi udah datang semua ya dari pihak pemerintah ya, seperti Gubernur, Wakil Gubernur, Pak Wali, semuanya udah datang. Beliau menyampaikan semua akan menanggung semua biaya sampai dengan sebelumnya. Seperti itu. Baik. Bu Yana, maaf, ada seorang ibu juga di belakang Anda, apakah termasuk orang tua murid? Iya, bukan keluarga besar saya, semuanya kumpul di sini karena memang kita semua shock ya Mbak. Terakhir itu kita ketemu kemarin masih semuanya baik-baik saja gitu kan, sekarang kondisinya ya seperti ini, jadi emang semuanya alhamdulillah datang gitu, ngasih support ya buat keluarga Lilo lah gitu masih. Bu Yana, sebelum kami berbincang dengan Ibu, tadi sempat kami putar satu cuplikan pernyataan dari sopir kendaraan mobil MBG yang menyatakan bahwa mobilnya itu sedang diparkir, jadi tidak menabrak. Boleh, mohon maaf kami minta respons dari Ibu terkait pernyataan dari sang sopir? Untuk terkait itu kita sering ya ke pihak polisian ya, karena memang banyak saksi mata bagaimana dia itu posisi masuk ke sekolah itu dalam posisi ngebut. Nggak mungkin kalau misalnya pelan bisa nabrak anak-anak sampai anak-anak tuh mobil berhenti hanya karena ada anak-anak di kolongnya, seperti itu aja. Iya. Kalau dia hanya untuk parkir, gerbang itu ya logikanya naik ke atas halaman sekolah itu nggak yang jalanan curam atau enggak Mbak, bisa dilihat di TKP ya. Bu Yana, sudah komunikasi ya gitu kan posisinya dia kayaknya apa ya, kalau dibayangin itu dari CCTV sekolah aja dia naiknya itu kan pasti kalau nggak dengan kecepatan tinggi nggak mungkin anak-anak itu kehantam semua gitu aja. Adakah kamera pengawas atau CCTV di sekolah? Kalau untuk di dalam sekolah pada saat kejadian ada, kan ada di share juga itu kan grup orang tua murid ya, bahwa kondisinya dia itu naik nabrak pintu pagar sekolah, hantam ke sebelah kiri, yang kebetulan memang posisinya itu ada guru dan Lilo di sebelah kiri itu yang di belakang, dia itu hantam semua, dan berhentinya itu karena ada anak-anak di kolong mobilnya itu tertahan. Ada beberapa video orang tua murid yang mereka berusaha nolongin anak-anaknya di kolong, gitu Mbak, beneran. Saksi matanya banyak. Bu Yana, apakah sudah berkomunikasi juga dengan orang tua anak korban lainnya terkait hal ini? Iya. Karena kan memang ada beberapa yang kita tetangga juga ya, kayak mamanya Kansa gitu kan, terus Alvaro, yang kebetulan rumahnya itu dekat juga dengan kita gitu kan. Jadi pada saat kejadian itu kita ketemu di sini gitu kan. Ya, memang untuk saat ini kita nggak fokus ke hal yang lain, hanya fokus untuk kesembuhan anak kita gitu kan. Tapi kalau kita cerita kok bisa ya, ya itu nanti bisa diselidiki lah gitu loh Mbak maksudnya. Baik, terima kasih Ibu Yana telah bersedia berbincang bersama kami di NTV Prime. Sekali lagi kami turut prihatin, kami mendoakan yang terbaik untuk Ananda Leo. Terima kasih Ibu. Ya. Demikian tadi Ibu Yana, orang tua murid dari korban
kecelakaan, kita bisa bilang demikian. Untung sekali Mona ada CCTV sekolah yang bisa menangkap peristiwa yang terjadi tadi pagi. Jadi bukti yang sangat kuat ya. Iya.